Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat dalam rumah. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat di dalam kamar. Dibacakan Quran di ruko, di toko, sampai gale awak, turun rahmat di situ. Ibu hamil mengandung anak membaca Quran, turun rahmat ke hatinya. Tenanglah ibu hamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba kabar ama-ama, apa-apa sehat? Orang indak solat, indak puaso, indak baca Quran, tapi inyo subuh iko idui. Rasakinya lancar. Apa lo diaminkan? Otonya gadang. Kurang nan bantu iko dapet rasaki dari Allah dek sebab apa? Dek sebab Ar-Rahman. Ar-Rahman tu artinya sadonyo mendapet. Nan sembayang dapet, nan mabuk pun dapet, nan puaso dapet, nan indak puaso pun dapet. Jadi jangan awak sakit hati tersinggung berang ke Allah SWT. Manganan sadonan orang jahil, sadonan orang mabuk, sadonan orang indak sembayang idui. Rasakinya lancar, rumahnya gadang. Dek ada sifat Allah namanya Ar-Rahman. Asal dari kata Ar-Rahman itu rahmah, rahmatun, rahmat, sampai ke bumi Minangkabau menjadi ame. Ada timawa namanya rahmat, panggilan ame. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Apa bedanya dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahim nan mendapatnya orang nan soleh, orang nan solat, orang nan berzikir, nan membaca Quran. Makanya selalu Rahim itu disandingkan dengan Ghafur. Ghafurur Rahim. Allah memberikan ampunan dan rahmatnya hanya kepada orang nan beriman saja. Beko kalau video kau diupload di internet, sado orang berang bahasa Indonesia dong Pak Ustad, berartinya belum mendapatkan rahmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau awak buka Quran iko nan pertama ayatnya adalah Bismillahirrahman. Seandainya bunyi ayat itu Bismillahirrahim, mati sada orang kafir. Apa kecek lawi? Ambo ala 70.000 kali sehari kau ingin menelan orang yang tidak sholat. Apa kecek langit? Ambo sehari kau 70.000 kali ingin menghantam dunia sebab banyak orang nan berzina. Apa kecek api? Ambo satu hari iko 70.000 kali ingin membakar orang yang minum khamar. Mengadu mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab Allah? Dek, bukan kamu yang menciptakan mereka, aku yang menciptakan. Maka kata Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku lebih dulu daripada azabku. Rahmatku lebih dulu daripada murkaku. Itulah maka kalau awak minta ampun kepada Allah selalu meminta Rabbil firli warhamni, rahmati aku. Kalau ada orang mati dan awak doakan pertama Allahumma ghafir lahu warhamhu, dan orang mati selalu awak sabik almarhum. Almarhum itu dari rahmat. Walaupunnya mabuk,
almarhum juga Pak Sabi. Walaupun matinya sakau dek narkoba, tetap kita sebut almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Tapi ambo barangkali disabik dek protokol al-mukarromah. Kalau ustazah baru al-mukarromah. Kalau laki-laki al-mukarram. Al-muslim, al-muslimah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat yang belum kawin dan belum sunat. Hadir subuh iko bersama awak Bapak Wakil Wali Kota Solo. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga bukan karena sholat subuh. Masuk surga bukan karena baca Quran. Masuk surga bukan karena puasa sunat. Masuk surga karena rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Tapi hadis kau jangan dipotong. Besok pagi anak-anak muda tak ada solat subuh. Dijagokan dia apa amaknya solat subuh. Kita masuk surga bukan karena solat subuh. Lalu untuk apa awak solat subuh? Solat subuh awak iko untuk mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan solat subuh berjamaah turun rahmat Allah. Dibacakan ayat Quran turun rahmat Allah. Siapa namanya baca Quran turun rahmat Allah? Allah Ta'ala. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, danga elok-elok, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat dalam rumah. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat di dalam kamar. Dibacakan Quran di ruko, di toko, sampai galeh awak, turun rahmat di situ. Ibu hamil mengandung anak membaca Quran, turun rahmat ke hatinya. Tenanglah ibu hamil. Kalau ibu hamil tenang, tidak stres, anaknya pun di dalam tenang. Iko ibu hamil mendengar lagu dangdut, TikTok, lahir anaknya mencaka-caka. Maka ketenangan rahmat Allah turun dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Ini dunia ini sedang tidak tenang Bapak Ibu, disebabkan Covid. Padahal Covid itu bentuknya bentuk rambutan, saya nampaknya. Amlun ada mencari lagi. Cuma digambar de orang, entah apa bentuk kamera nan bisa menggambar Covid itu. Bentuk rambutan yang mau cari. Entah ambo surang nan mencalik bentuk itu. Bapak Ibu mencaliknya bentuk apa? Samo. Berarti samo mata. Tapi heboh satu dunia. Bayangkan kalau Covid itu bentuknya durian. Baru bentuk rambutan yang dikirimkan Allah, lapan yang sadul. Pejabat-pejabat takwi mati. Orang-orang kaya takwi mati. Tapi orang gila indah. Emang dunia kok Masya Allah, tabarakallah. Apa buktinya? Sampai kini tidak ada orang gila pakai masker. Tetapi tidak pakai masker jangan lo tersinggung. Oh ya, kau tiang kau gila kau enggak? Tak lupa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka usahakanlah idui awak iko mendatangkan rahmat. Jangan sampai idui awak mendatangkan laknat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada orang nan berkumpul-kumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, dibacanya ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dikajinya ayat-ayat Allah, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati, ghasyiyat bihimur rahmah, mereka dikelilingi rahmat, turun ketenangan ke dalam hati.
Maka kalau ada nan talalo jangan awak berang, berarti hatinya tenang. Apalagi nan dakek ti ndak ambo nyambil dah. Ndak ba. Ambo termasuk ndak pernah berang ke jamaah. Kepada jamaah jangan bersandar, ndak pernah. Bersandar. Hari begini orang masih mau sholat subuh, alhamdulillah. Hari gilo edan bantu iko masih ada orang mau pengajian ke masjid, alhamdulillah. Jangan berang-berang orang ke masjid. Dah maunya ke masjid, alhamdulillah. Nampaknya ke masjid, alhamdulillah. Walaupun ke masjid cuma kanciang. Mohon maaf. Ada kini orang ke masjid. Ada nak? Ada parkir auto. Masuk ke toilet, alhamdulillah. Tercatat juga di catatan malaikat kiraman katibin ke masjid. Tapi di keterangannya k. Masya Allah. Iko jamaah nandake ke langit. Itu nama minta supaya meja kau tadi mundur. Dong mundur seketek, rupanya dari langit payah mencari dia. Bapak Ibu kalau ingin minta doa lah pada orang yang di atas. Doanya mustajab. Hebat masjid awak kau. Hebat masjidnya. Apa hebat masjidnya? Dindingnya pakai keramik. Orang lantai berkeramik. Siko dinding berkeramik. Dan dinding rancak-rancak dirusak oleh di belakang untuk melakikkan apa bukan keramik ke buya. Apa di atas keramik itu? Granit. Granit di atas keramik le. Zaman Datuk ini awak dulu semen pun payah, kini granit memanjek ke dinding. Saking kan luasnya rahmat Allah untuk jamaah masjid Nurul Iman. Iko bacanya kon Nurul Iman. Banyak orang yang tidak membaca kok. Disangkunya bahasa Arab. Enggak. N-U-R-U-L. Iman. Nurul Iman. Membacanya dari kiri, tidak dari kanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita ini usahakan selalu mendatangkan rahmat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman ini bersaudara. Kalau sudah bersaudara jangan berkelahi, caci maki, sumpah serapah, bercakap. Fa aslihu baina akhawaikum. Kalau ada yang berkelahi, bertengkar, damaikan. Wattaqullah. Takutlah kepada Allah. La'allakum turhamun. Kalau kita selalu menyambung silaturahim, berdamai, hubungan baik, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering ke masjid. Tapi katanya Covid ini tak boleh ke masjid, Pak Ustadz. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan banyak ambil foto. Itu maka tadi sado kamera suruh simpan. Cukup cek kamera saja supaya tidak menjadi fitnah. Beko kalau Ustaz Somad dipoto gambarnya kama-kama dikomen oleh iblis-iblis. Nauzubillah, awak selalu minta perlindungan dari setan. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim, supaya jangan sampai awak dijatuhkan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menyebabkan datangnya bala musibah adalah doa malaikat. Nak kan malaikat mendoakan awak nan doa indah elok. Ada malaikat nan mendoakan tidak baik. Allahumma ati mumsikan talafa. Kau doa malaikat kau. Allahumma ati mumsikan talafa. Malaikat yang berdoa, bukan buya, bukan ustaz. Allahumma ya Allah, i'ti mumsikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah, berilah dia kebinasaan. Itu doa malaikat. Maka sado kotak nan lalu tadi tidak bersedekah, dibinasakan Allah Ta'ala. Ambo tidak menakut-nakuti.
Ambo bukan membuat cameh jamaah, ambo membacakan hadis saja. Hadisnya sahih. Ma min muslimin yusbihu, setiap subuh kalau ada orang hidup di waktu subuh nan mati tadi malam indak dapat, nan sampai subuh ikonyo hidup, maka dikirim Allah malakani, dua malaikat. Kalau cie malaikah, kalau cie malakun, kalau dua malakani, kalau tiga malaikat, dikirim Allah dua malaikat. Malaikat nampak tamu berdoa, Allahumma ati mumfiqan khalafa, sianan bersedekah berilah ganti. Tapi kalau tidak bersedekah, Allahumma ati mumsikan talafa, yang tidak bersedekah berilah dia kebinasaan. Bukan kamu menyindir dan tidak bersedekah, kamu membacakan hadis saja. Nanti tersinggung, salah sendiri. Kalau ambo berceramah jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung menangga ambo berceramah, pulang sakit meninggal. Bukan dek ceramah ambo itu, memang ajalnya lah tibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan hidup kita ini menjadi rahmat. Tidak ada ular sawah yang memakan telurnya sendiri. Ular sawah, binatang buas, melilit kambing, melilit jawi, sapi, tapi tidak ada ular sawah yang memakan telurnya sendiri. Tidak ada anak gajah yang mati diinjak induk gajah. Kenapa? Tidak ada burung elang yang memakan anaknya sendiri. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada perempuan yang membuang janinnya di dalam plastik kresek. Nah, nambu kecek kan iya pindah. Gajah tak ada menginjak anaknya sampai mati. Serigala tak ada menerkam anaknya sampai mati. Tapi perempuan ada yang membuang anaknya dalam kardus, diletakkannya di depan pintu asuhan. Orang penjaga panti asuhan membuka pintu pagi, dicaliaknya ada anak ketek di dalam kardus, diagih namo bin kardus. Dia tidak tahu siapa nama apa. Siapa nama apa kau pak? Bin kardus. Janganlah dikasih nama anak bin kardus, kasihlah nama bin Abdillah. Abdillah itu artinya hamba Allah. Kalau nya padusi agi nama binti Abdillah. Kalau lagi dia bagi bin kardus beko akad nikahnya kan malu mendangannya. Aku nikahkan engkau dengan binti kardus. Ada adabnya. Mana kasih sayang awak? Merasa kasih sayang seakan-akan ini anak kita. Bagaimana kalau anak kita yang dihinakan orang, dijatuhkan orang martabatnya? Maka Islam ini mengajarkan kasih sayang, Islam mengajarkan rahmah, Islam mengajarkan awal pertama Ar-Rahman. Sesudah dibaca Ar-Rahman, Allamal Quran. Bukti kasih sayang Allah, diajarkannya Al-Quran. Gadang-gadang Quran di Solo tetap 30 juz kan? 30. Nampak-nampaknya macam 60. Manga gadang bana Quran. Rupanya ada terjemahnya di dalam. Bukti kasih sayang Allah, diturunkannya Al-Quran. Ar-Rahman, Allah sayang ke awak. Allamal Quran, diturunkannya Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, awak tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Di ada Quran, kalau awak tahu mana haram. Hurriman alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu bangkai. Nah, awak makan selama itu rupanya indak bangkai, indak. Tapi yang awak makan ayam mati. Ada bapak ibu nama makan ayam hidup. Kalau gitu nanti makan tuh bangkai. Maksud bangkai adalah yang tidak disembelih atas nama Allah. Jadi kalau kambing, kalau ayam
disembelih bismillah, tidak pakai ar-rahmanir-rahim, hanya bismillah saja. Bismillah menyembelih hewan kurban, bismillahi wallahu akbar. Kenapa waktu menyembelih binatang itu tak sampai bismillahirrahmanirrahim? Karena rahman artinya sayang. Kalau sayang tak jadi dipotong. Bismillahirrahman, kecek jari wang sabik jo sayang, tapi leher wabi. Maka menyembelih binatang tak sampai ar-rahman. Bismillah wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min Abdul Somad. Terimalah kambiang iko dari Abdul Somad, disabik namonyo kalau inget. Kalau tidak, tidak usah disabik. Sampai pahalanya Buya, sampai menangislah ama-ama ke rumah, mengadu ke suaminya. Mengapa nangis mak? Namu ambu tidak disabik di masjid tadi. Sampai innamal a'malu binniat, niat ama yang sudah menyabik untuk almarhum sampai kurban patang. Jangan berang, jangan menangis. Rupanya menangis bukan dek ndak disabik, tapi kupon dapat cie. Itu lain tanginya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna bangkai itu adalah semua binatang halal tapi tidak disembelih atas nama Allah. Mati karena ditabrak truk. Kebetulan rumahnya di tepi jalan raya, menyeberanglah ayam, ditabrak oleh sepeda motor. Mati, bangkai, tak boleh dimakan. Ada orang nan menggulainya, dimasaknya, ditanya, itu kan bangkai. Daripada mubazir Pak Ustaz, itu bukan mubazir, haram dimakan. Lalu kemudian hurrimat alaikumul maitatu waddamu, haram damu. Damu itu darah, dipotong kerbau, ditampung darahnya dalam mangkok, dalam piring, dibiarkan membeku. Setelah beku dipotong-potong, dimasak pakai toco. Yummy. Haram, tak boleh. Kenapa? Karena darah itu najis. Dulu datuk nenek awak kalau memotong sapi, kambing, kerbau, jawi, dibiarkan lama. Setelah lama keluar darahnya semua, barulah dikuliti. Sekarang orang motong ayam jam ampek subuh, mengejar target. Ayam itu dipotong bukan mati karena disembelih, tapi mati karena tertimpa ayam lain. Masuk keranjang, langsung lo masuk ke air hangat, air panas, menggelegak, mendidih, matinya. Akhirnya waktu dikuliti ayam itu, dibuka, dagingnya biru-biru karena darah menggumpal-gumpal, belum sempat keluar. Menjadi penyakit karena darah adalah tempat bakteri, sumber penyakit. Daging yang dimakan bercampur darah hukumnya haram, jangan dimakan. Kenapa? Karena Allah Rahman, Ar-Rahman, Allah sayang ke awak. Bagaimana bentuk sayang Allah? Allamal Quran, diajarkannya Quran. Sapi tidak dipotong. Kalau tidak dipotong, darahnya tak keluar. Kenapa tidak dipotong? Biar supaya berat. Karena kalau dipotong darahnya keluar, ringan, timbangannya ringan, rugi. Pedagang tidak mau rugi, maka sapi tidak dipotong. Sapinya mati disetrum pakai listrik, mati. Sapinya dimasukkan air selang ke dalam leher, maka tersedak masuk ke paru-paru, mati. Sapinya mati karena ditembak otaknya pakai stunning. Ada pistol tapi pelurunya tidak keluar, ditembakkan ke kening sapi, mati sapi karena otaknya ditembak, tumbang. Habis itu dipotong, dagingnya dipotong-potong, lalu kemudian diletakkan di atas pembakaran, lalu bolak-balik, tak terlalu masak, masukkan ke dalam roti, namanya barbecue.
Begitu dimakan kanai penyakit namanya metko, met sakit, ko sapi, metko sapi gilo. Pernah dulu ada penyakit namanya flu burung. Ternyata kalau disembelih darahnya keluar, lalu kemudian dimasak 100 derajat Celcius, sehat. Lalu kemudian datang penyakit namanya metko, met gilo, ko sapi, metko sapi gilo. Setelah dimasak, disembelih, diikuti ajaran agama Islam, ternyata tidak menimbulkan penyakit. Kenapa dia menjadi penyakit? Darahnya tidak keluar, tidak dicuci, tidak dibasuh, lalu kemudian pula dagingnya tidak masak setengah matang, akhirnya dimakan, tidak pula membaca bismillah, setan ikut. Nama makan gilo, setannya tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah sayang kepada kita. Diajarkanlah bahwa binatang mesti disembelih, disembelih atas nama Allah, biarkan darahnya keluar habis, sesudah itu dicuci. Ambo indah ada keluarga pedusi, ambo anak patamu laki-laki, adia ambo laki-laki. Jadi amak dulu berpesan, beko kalau angku pai merantau indah ado masak surang, beko ambo ajakan memasak, ayamnya dicuci dibasuh, sapi kambing dicuci bersih. Kalau membasuh ayam 2 kali, membasuh kambing ampe kali. Mangampe kali mak, kambing ampe sebab kakinya ampe. Awak ikut saja. Rupanya kambing ini daging merah, darahnya banyak. Kalau dicuci sekali masih nampak merah, cuci 2 kali agak merah, cuci 3 kali agak keruh, cuci 4 kali barulah bersih. Disiram dengan solawat, berkah makanannya, selamat dunia akhirat. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan Allah menyelamatkan kita dari penyakit. Quran bukan cuma dibaca untuk mengusir hantu jembalang tanah. Quran bukan cuma dibaca ketika ada orang kemasukan setan. Quran dibaca bukan cuma untuk masuk rumah baru. Quran dibaca untuk menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Urimat alaikumul maitatu, jangan makan bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, daging babi. Ada orang makan tulang babi. Pas ditanya, "Manga makan tulang babi?" Yang haram kan dagingnya bu ya, tulangnya indah. Disebut daging babi karena yang paling banyak di antara badan babi itu adalah dagingnya. Disebut yang banyak, maka yang kecil pun ikut. Lemak babi, tulang babi, darah babi, gigi babi, lidah babi, air liurnya. Kalau sampai awak duduk, tiba-tiba datang babi menjilat, tidak hanya disiram dengan air, tapi disiram dengan air 7 kali, salah satu airnya dengan air tanah. Orang pun mengejek agama Islam, agama primitif. Sudah ada sabun, sudah ada sampo, sudah ada deterjen, kenapa masih pakai air tanah lagi? Itu orang tidak mengenal peradaban, agama ketinggalan zaman. Kenapa masih pakai air tanah? Air tanah liat dicampur dengan air, lalu kemudian disiramkan. Rupanya belakangan diadakan penelitian, air liur babi, air liur anjing mengandung bakteri, virus, kuman, penyakit. Disiram pakai deterjen, kumannya tak mati. Disiram pakai sabun, kumannya tak mati. Dikasih sampo, kumannya tak mati. Tapi mati kalau disiram dengan air tanah, karena air tanah juga mengandung bakteri. Bakteri di air tanah memakan bakteri yang ada di air liur anjing dan babi. Namanya bakteri memakan bakteri. Oh, mana ada bakteri makan bakteri? Itulah virus makan virus. Virus yang disuntikkan ke dalam badan tuh, vaksin itu kan virus. Virus dimasukkan untuk melawan virus. Dimasukkan virus ke dalam, apa jagonya dalam? Mana virus? Tiba, kini, tiba. Virus yang sudah dijinakkan dimasukkan ke badan untuk menunggu virus satu lagi.
masuk virus nan jinak, masuk virus nan berang. Basiliknya lah di dalam. Tak kuat mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teori tentang bakteri memakan bakteri, virus memakan virus sudah diajarkan dalam agama Islam.